Pada sesi ini saya akan membahas mengenai epipolar geometry. Seperti yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya, tujuan dari depth from stereo adalah untuk mengukur jarak sebuah objek dari kamera menggunakan stereo correspondence. Oleh karena itu, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mencari titik X aksen yang merupakan pasangan dari titik X. Depth from stereo terdiri dari dua macam subproblem, yaitu calibration yang berbicara mengenai bagaimana kita mengetahui hubungan dari setiap kamera. Lalu subproblem correspondence yang berbicara mengenai bagaimana kita mencari corresponding points di gambar yang berbeda. Untuk masalah subproblem sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk mencari pasangan dari sebuah poin dari keseluruhan gambar, komputasi yang dilakukan akan sangat mahal. Oleh karena itu kita perlu membatasi space pencarian untuk mencari pasangannya. Seperti yang kita lihat di gambar ini, kita ingin mencari pasangan dari titik atau gambar yang dituju oleh tanda panah berwarna biru. Apabila kita ingin mencari pasangan tersebut di gambar secara keseluruhan, maka computation yang diperlukan akan sangat mahal. Oleh karena itu, kita dapat memberikan batasan-batasan sehingga pencarian dapat dilakukan dengan lebih efisien. Di sini kita akan membahas bagaimana kita menentukan batasan-batasan tersebut. Kata kunci yang penting untuk mencari batasan tersebut adalah batasan epipolar, atau disebut juga epipolar constraint. Dalam epipolar constraint, kita dapat membatasi kemungkinan pasangan dari poin X di sebelah kiri berada pada epipolar line yang ada di sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya, pasangan dari poin X aksen di sebelah kanan akan berada di epipolar line di sebelah kiri. Seperti contoh pada gambar berikut. Dengan demikian, kita dapat mengurangi space pencarian dari 2 dimensi ke 1 dimensi. Berikut adalah ilustrasi apabila kita menggunakan space pencarian 2 dimensi. Terdapat banyak kemungkinan dan hubungan antara satu poin dan poin lainnya menjadi berantakan dan tidak memenuhi batasan epipolar. Berikut adalah notasi-notasi dari epipolar geometry. Baseline adalah jarak antara dua optical center. Lalu epipole adalah intersection antara baseline dengan image plane. Hubungan antara baseline dan poin X akan membentuk epipolar plane. Lalu epipolar line adalah intersection antara epipolar plane dengan image plane, seperti yang ditunjukkan pada huruf L berwarna merah. Berikut adalah contoh epipolar line untuk setiap poin yang ada di gambar. Apabila kamera sudah terkalibrasi, maka hubungan antara pasangan poin dapat digambarkan dengan essential matrix. Essential matrix sendiri itu terdiri dari informasi rotasi dan translasi dari sebuah kamera. Untuk kasus kamera yang belum terkalibrasi, hubungan antara pasangan poin digambarkan dengan fundamental matrix. Perkalian fundamental matrix dengan sebuah poin akan menghasilkan equation dari epipolar line, yang merupakan search space candidate dari poin tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk menghitung fundamental matrix, kita dapat menggunakan 8 point algorithm atau 7 point algorithm yang dapat diselesaikan secara linear menggunakan singular value decomposition. Setelah itu hasil estimasinya dapat diperbaiki menggunakan nonlinear solver dengan meminimalisasi projection error yang ada. Perlu diketahui bahwa essential matrix dan fundamental matrix tidak dapat digunakan pada objek yang bersifat planar karena sangat bergantung pada informasi jarak atau depth dari sebuah objek. Berikut adalah contoh estimasi fundamental matrix menggunakan 8-point algorithm. Equation X ditranspose dikali dengan F dan dikali dengan X aksen dipecah menjadi dua buah matriks yang berisi variabel yang diketahui dan tidak diketahui.
Pada kondisi ini, variabel f adalah variabel yang tidak diketahui dan ingin kita cari menggunakan singular value decomposition, seperti yang dilakukan pada MATLAB code berikut ini. Apabila fundamental matrix F dicari benar, maka garis-garis epipolar akan bertemu di satu titik, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Untuk memastikan fundamental matrix yang dicari itu benar, kita dapat memaksakan bahwa determinan dari F itu sama dengan 0. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan code berikut untuk mendapatkan fundamental matrix yang lebih baik. Selain itu, kita juga dapat menggunakan ransak algorithm untuk mengatasi outlier atau pasangan poin yang tidak berhubungan dengan fundamental matrix. Namun, 8-point algorithm itu mempunyai kelemahan, di mana 8-point algorithm itu mempunyai masalah dengan kondisi numeriknya yang jelek. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan normalized 8-point algorithm, di mana persebaran data atau poin-poinnya dikurangi dengan nilai rata-rata dari poin-poin tersebut. Berikut adalah ilustrasi dari pencarian fundamental matrix. Pertama-tama kita menggunakan pasangan poin dari gambar berikut ini. Lalu kita mencari fundamental matrix. Apabila fundamental matrix yang dicari benar, maka ketika kita menampilkan epipolar line dari setiap poin, semua akan menunjukkan satu garis yang merujuk pada satu poin, seperti yang tertera pada gambar berikut. Kemudian berikut adalah contoh poin-poin yang menjadi inlier dalam menghitung fundamental matrix. Dapat dilihat dari slide yang sebelumnya, banyak outlier-outlier yang dihilangkan karena kita menggunakan ransak algorithm. Berikut referensi yang saya gunakan untuk membangun materi ini. Terima kasih.